Kau makan tapi tak kenyang, oh sungguh malang. Minum tapi kau takkan puas, dahaga tak lepas. Membanting tulang cari nafkah, namun tak bertambah. Kau mengharap dapatkan banyak, namun selalu kau terhenyak. Sebab waktu kau bawa pulang, banyak yang hilang. Mengapa demikian malam nasib menjelang? Bertanyalah kepada Dia yang Maha Kuasa. Oh, mengapa, oh, mengapa, oh, pedinian hati ini. Tapi dengarlah kawan, apa kata firman Tuhan, dan ukirkan dalam di hatimu. Akulah yang menghembuskannya, demikianlah kata Tuhan. Sebab engkau tak kunjung sadar akan dirimu. Rumah Tuhan kau biarkan tetap jadi reruntuhan, sedang kau selalu sibuk mengurus rumahmu sendiri. Apakah arti rumah Tuhan? Itu hubunganmu dengannya. Dan apa arti rumahmu? Itu hidup manusiawimu. Haruslah kau naik ke gunung dan bawa kayumu untuk membangun rumah Tuhan di atas sana. Oh, lihatlah dan buktikanlah. Oh, bila kau taat lakukannya, Dia akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Maka hidupmu penuh berkat berkelimpahan. Shalom, Tuhan dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Marilah kita lebih dulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman, agar tidak kembali dengan sia-sia.
tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan terutama Tuhan pada kami semua urapan khusus daripadamu, yaitu urapan roh, hikmat, dan wahyu, agar dengan demikian terbukalah pikiran kami sehingga kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar dan dengan tepat. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, shalom, saya kasih Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan terima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan ditinggikan Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Ingatlah wahai manusia, Tuhan tuh punya kuasa loh untuk meninggikan seseorang, ya, yang dipandangnya berkenan bagi dia, tapi juga punya kuasa untuk merendahkan seorang yang dipandangnya tidak pantas buat dia, tidak berkenan bagi dia. Nah, kita baca dulu di Yesaya 2 ayat 7. Maaf, ayat ke-7 sampai ke-11. Jadi kita baca mulai ayat 7 dulu. Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan, janganlah ampuni mereka. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyi dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya kepada Tuhan sajalah maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang congkak dan menghukum semua yang menguatkan diri, meninggikan diri supaya direndahkan. Jadi Tuhan bisa merendahkan, tapi Tuhan juga bisa meninggikan. Ya, kita ulang lagi di ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhanlah sajalah yang maha tinggi pada hari itu, ya, sehingga dia juga bisa meninggikan kita. Lalu apa dampaknya dong pada kehidupan kita? Nah, ini kita belajar yang pertama dulu, ya, kelompok pertama. Kalau Tuhan meninggikan kita, ya, apa akibatnya? Apa dampaknya? Maka yang pertama dikatakan, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Ini Alkitab menjanjikan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jadi kalau Tuhan meninggikan kita, maka tanda pertama atau akibat dampak pertama adalah apa saja yang diperbuatnya akan berhasil, ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, ini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut dasar orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini golongan orang yang Tuhan tidak berkenan, dan kepadanya lah Tuhan merendahkan. Tapi yang sebaliknya, yang tidak seperti ini, kalau berkenan pada Tuhan, Tuhan meninggikan. Ayat 2, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini yang diperkenan pada Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini kalau kita berkenan pada Tuhan, dia tinggikan. Lalu kemudian ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini tanda pertama, ya. Berarti kesuksesan menyertai dirinya, ya. Ini kita perlu tahu. Mungkin orang-orang lain mengaguminya, ya. Bahkan bisa juga malah iri, di samping terheran-heran melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui diri orang tersebut, ya, atau melalui kita kalau kita berkenan pada Tuhan. Kuncinya tentunya dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita bisa meraih kesuksesan demi kesuksesan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kita mengandalkan Tuhan. Kita baca pesan Tuhan di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan jangan jelas mengatakan, jadi ini jangan dilupakan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengandalkan kekuatan, kebisaan, kemampuan kita sendiri, maka kita akan dikatakan firman Tuhan terkutuk alias tidak akan berhasil. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ini janji firman Tuhan. Diberkatilah, berarti keberhasilan akan menyertai orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ini, tapi jangan sebaliknya, mengandalkan orang lain atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah. Artinya direndahkan Tuhan ya, dibuat tidak berhasil. Orang yang mengandalkan manusia atau orang lain, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini firman Tuhan mengatakan. Jadi dampak pertama, bahwa kesuksesan demi kesuksesan akan menyertai kita. Kata lain, apa saja diperbuatnya akan dibuat Tuhan berhasil. Yang pertama. Yang kedua, dia akan menang atas segala macam ya masalah-masalah atau pergumulan berat pun dalam kehidupannya, dia akan bisa menghadapi dan memenanginya ya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 57. Ingat maut, 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini ya, kemenangan diberikan pada kita. Sehingga menang atas masalah yang kita hadapi, menang atas pergumulan kehidupan yang berapa berat pun yang kita hadapi, kita bisa menang karena Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Berikutnya lagi untuk poin ini, kita baca Amsal 28 ayat 12. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Jadi kalau orang benar akan diberikan kemenangan ya. Bukanlah berarti kalau kita mengandalkan Tuhan, lalu masalah tidak pernah ada lagi, tidak pernah datang lagi, tidak pernah menimpa lagi dalam kehidupan kita. Bukan itu artinya. Tapi masalah boleh datang, tapi Tuhan berikan kemenangan. Jadi bukan juga berarti kalau kita menghadapi masalah, lalu menganggap Tuhan telah meninggikan kita, lalu selama kita hidup dengan iman yang benar. Ya, ini jangan salah ya. Jadi jangan pikir berarti bahwa tidak pernah ada masalah datang. Tapi waktu kita menghadapi masalah, selama kita hidup dengan iman yang benar dan berkenan pada Tuhan, maka Ia akan meninggikan kita dengan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dampaknya apa ya? Akan juga mengalami banyak mujizat. Nah, ini kita baca Kisah Rasul 2 ayat 19. Sehingga orang bisa terheran-heran. Dan aku, kata Tuhan, akunya huruf besar, akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ya, ini Tuhan mengadakan banyak mujizat. Berikutnya baca pasal 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Bukan cuma mengalami, tapi diberikan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Mari baca lagi pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Ya, aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, dan kamu akan mengalami banyak mujizat seperti yang kamu tahu. Ini kata firman Tuhan ya. Jadi hal-hal yang rasanya tidak mungkin, hal-hal yang rasanya mustahil, hal-hal yang tidak bisa dipercaya bisa terlalu terjadi dalam kehidupan diri kita yang berkenan dan ditinggikan oleh Tuhan. Sehingga banyak orang terkagum-kagum, kok bisa ya, kok bisa ya. Lah bisalah karena Dia kok yang bikin, kok Dia yang berikan, dan Dia Allah Maha Kuasa, dan baginya tidak ada yang mustahil. Seperti kata Maria kepada malaikat ya di Lukas 1 ayat 37. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil. Jadi apa saja bisa terjadi. Orang bilang itu mujizat, tapi bagi Tuhan itu biasa, karena itu Tuhan Maha Kuasa. Nah, kata Dia ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang ketiga. Yang keempat, apalagi dampaknya. Nah, ini yang terakhir saya sampaikan. Walaupun masih banyak lagi dampak yang baik ya. Nah, juga kalau kita ditinggikan Tuhan, karena kita diperkenan Tuhan, maka takkan hidup kita berkekurangan. Ini jaminan. Jadi tidak perlu khawatir mau masuk masa resesi lah, mau ini, maka hidupmu dipeliharakan oleh Tuhan ya. Yakobus 1 ayat 4. Kalau kita orang percaya hidup benar dan berkenan pada Tuhan, tidak perlu khawatir zaman apa aja, tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang meliharakan kita. Yakobus 1 ayat 4.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bahkan kalau perlu Tuhan bisa ngutus burung gagak berikan makan, ya, mencukupi seperti pada waktu Nabi Elia, ya, atau seperti pada waktu bangsa Israel padang gurun, burung puyuh bawakan mereka makanan, ya, bukan bawakan mereka makanan, jadi makanan gitu ya. Dan itu apa, mana jatuh dari atas gitu ya. Nah, ini adalah 4 hal yang menjadi dampak kalau kita ditinggikan Tuhan karena kita berkenan kepadanya. Jadi kesimpulannya apa dong kalau gitu? Biarlah kita berusaha sebisa mungkin, sekuat tenaga, diupayakan agar hidup kita berkenan di mata Tuhan. Dan karena itu maka Dia akan meninggikan kita. Kenapa jadi tinggi? Karena orang-orang terkagum-kagum, bahkan terheran-heran melihat keadaan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang meninggikan kita. Ingat, bukan kita sendiri yang mampu meninggikan diri, bukan, tapi Tuhan yang meninggikan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat 2 tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga kita bisa hidup ke arah yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Haleluya.
untuk melangkah maju.